Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Zakaria, ayah Yohanes, penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat katanya, "Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia mengunjungi umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menubuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita dalam keturunan Daud hamba-Nya, seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala lewat mulut nabi-nabi yang kudus, untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham, bapa leluhur kita, bahwa Ia mengaruniakan kita supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepada-Nya tanpa takut dalam kekudusan dan kebenaran di hadapan-Nya seumur hidup kita. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya dan memberikan kepada umat-Nya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. Oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan mengunjungi kita surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu bapak, saudari terkasih dalam Tuhan, secara khusus biasanya dalam bacaan Injil ini dibacakan, ini adalah Kidung Zakaria. Dan Kidung Zakaria itu biasa didaraskan atau dinyanyikan atau didoakan untuk ibadat pagi dalam ibadat harian. Karena kita mengenal sebetulnya di dalam Injil itu ada 3 kidung. Kidung Zakaria, lalu ada Kidung Maria yang seringkali disebut dengan Magnificat, itu yang didaraskan oleh para legioner setiap hari sebagai Tesera, Kidung Tesera, dan di situ kita mengenalnya salah satunya. Lalu yang ketiga adalah Kidung dari Simeon. Kidung Simeon biasanya juga dikidungkan untuk ibadat penutup atau ibadat malam, karena isinya mengenai penyerahan diri kepada Tuhan karena sudah melihat karya Tuhan. Ini Simeon. Sedangkan kalau Zakaria lebih ada harapan, maka dikasihkan sebagai ibadat pagi. Isinya adalah harapan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita diajak untuk mampu mewujudkan rencana Tuhan. Dan di sana juga Zakaria bersyukur kepada Tuhan karena anaknya dilibatkan untuk menjadi bentara atau menjadi semacam pendahulu dari kehadiran Tuhan di sana. Dan di sini kita bisa melihat Zakaria selalu mengungkapkan syukur. Dia mengharapkan juga orang-orang bisa mengikuti apa yang menjadi rencana Tuhan, di mana orang-orang yang ada di dalam kegelapan itu bisa merasakan terang sejati. Dan dalam terang sejati itu berarti tampak bahwa Tuhan itu bertindak untuk mau menyelamatkan semua orang. Nah, ibu bapak, saudari-saudari terkasih dalam Tuhan, itu juga kita bisa melihat di dalam bacaan pertama di sana, Tuhan itu menghendaki yang penting adalah keselamatan orang, bukan rumah bagi dirinya. Ini yang diungkap oleh Nabi Nathan kepada Daud. Tidak usah mikir soal rumah Tuhan, tempat ibadah Tuhan yang megah, yang mewah. Yang penting adalah Tuhan yang tinggal di tengah-tengah umat itu bisa ditangkap kehadirannya, bisa dirasakan, sehingga rencana Tuhan bisa terlaksana dengan baik di tengah-tengah jemaat yang lain, sehingga nggak perlu mikir, oh Tuhan harus ditempatkan di mana. Dan itu untuk mengingatkan Daud supaya lebih mikir kesejahteraan rakyat, kesejahteraan umat.
bukan mikir untuk pembangunan rumah Tuhan. Nah, Ibu Bapak, Saudari-saudari dalam Tuhan, maka kita bisa melihat ada kaitannya juga ternyata Kidung Sakarya ini supaya umat lebih mau menangkap kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Memang Tuhan ditangkap dalam gereja kita ini dengan kehadirannya dalam tubuh dan darah yang kita menerima komuni. Memang itu hal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Namun lebih luar biasa lagi kalau kita bisa mampu menangkap kehadiran Tuhan dan mewujudkan rencana-rencana Tuhan itu dalam kehidupan kita sehari-hari, di mana kita tidak pernah yang namanya itu merasakan ditinggal oleh Tuhan. Tuhan senantiasa mau mendampingi kita, ada di sekitar kita. Dan kita, kemampuan kita menangkap itu kalau kita bisa membaca rencana Tuhan itu dengan baik. Dan di sana Tuhan selalu mau memberikan petunjuk kepada kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan memberikan petunjuknya dari mana? Yaitu dari orang-orang yang mewartakannya kepada kita. Tuhan juga memberikan petunjuk kepada kita melalui Roh Kudus kita. Berarti ada yang dilihat, pewartaan yang dibacakan oleh orang, tapi dari dalam ada dorongan untuk mengikuti Tuhan. Maka Tuhan di sana pendampingannya sungguh-sungguh luar biasa. Dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Maka Ibu Bapak, Saudari-saudari kasih dalam Tuhan, di akhir Advent ini kita diajak supaya kita mau bekerja sama dengan itu semua, sehingga kita bisa menangkap kehadiran Tuhan, kelahiran Tuhan pula. Selamat merenungkan.